Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Hoyrunisa. Saya guru sekolah dasar di SDN Pelabuhan Ratu 3 yang bertempatan di Kabupaten Sukabumi. Nah, di sini saya membuat aksi nyata pada Merdeka Mengajar, yaitu mengenai topik 1. Nah, di sini pembahasannya mengenai menyebarkan pemahaman merdeka belajar yang meliputi sistem AMO, asas trikon, dan teori konvergensi. Nah, langsung saja pada materi. Nah, di sini tujuan pembelajaran topik Merdeka Belajar yang pertama, pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, pemahaman untuk menjadi guru yang memfasilitasi siswa agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga, pemahaman penerapan pembelajaran yang memerdekakan siswa. Nah, di sini pada topik 1 itu memuat 5 modul. Modul pertama yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul 2, mendidik dan mengajar. Modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul 4, mendidik dan melatih kecermatan budi pekerti. Dan modul 5 yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Nah, pada modul 1 yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Nah, di sini refleksinya itu apa alasan kita menjadi seorang pendidik. Nah, apakah karena terpaksa atau karena kemauan diri sendiri untuk mengabdi dan mencerdaskan anak bangsa. Yang kedua, pendidik harus terus belajar dan adaptif. Nah, selanjutnya mendidik harus sesuai zaman, mengenali karakter dan kebutuhan siswa. Selanjutnya, mendidik adalah menyiapkan budaya masa depan dan mengantarkan murid meraih cita-citanya. Dan yang terakhir, menjadi guru itu yang bisa diteladani. Nah, di sini guru harus menjadi suri tauladan bagi peserta didiknya. Artinya, kita itu harus melakukan hal-hal yang benar karena siswa akan mencontoh apa yang dia lihat dan apa yang kita katakan atau kita ajarkan. Pada modul kedua ini, mendidik dan mengajar. Nah, di sini yang pertama, mengajar adalah bagian dari mendidik. Mengajar merupakan cara penyampaian ilmu atau manfaat bagi hidup peserta didik secara lahir dan batin. Selanjutnya, mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik sehingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Mendidik tidak sekedar memberikan pengetahuan, namun mendidik keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin peserta didik. Mendidik dengan sistem AMONG. Nah, ada 3 ya. Yang pertama, ingarasa sung tulada, artinya di depan memberi contoh atau suri tauladan. Yang kedua, ing madia mangun karsa, artinya di tengah membangun kemauan. Yang terakhir yang sering kita dengar yaitu tuturi handayani, artinya di belakang memberi dorongan. Nah, selanjutnya pada modul 3 kita akan membahas mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang pertama, pendidikan bersifat bergerak dan dinamis. Yang kedua, cara mendidik harus sesuai pada perkembangan zaman. Yang ketiga, anak lahir dengan kodrat Allah masing-masing. Yang keempat, merancang pembelajaran dengan asas trikon. Nah, di sini asas trikon yaitu dianggap menjadi jawaban yang tepat menuju pembelajaran yang berpihak kepada murid. Trikon ini meliputi 3 yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, dan berdasarkan kebudayaan bangsa. Nah, di sini kontinu itu apa? Kontinu adalah pengembangan pendidikan harus dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Konvergen adalah pengembangan pendidikan bisa mengambil dari berbagai sumber termasuk sumber dari luar negeri. Nah, yang terakhir, konsentris adalah pengembangan pendidikan tetap menyesuaikan dengan kepribadian bangsa. Pada modul keempat yaitu mengenai mendidik dan melatih kecermatan budi pekerti.
Nah, di sini ya pembahasannya mengenai budi pekerti dan teori konvergensi. Nah, budi adalah ranah batin yang meliputi trisakti yaitu cipta, rasa, dan karsa. Pekerti itu adalah ranah lahir yang mewujudkan tenaga. Jadi, budi pekerti itu adalah hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Nah, di sini ada teori konvergensi yaitu transformasi pendidikan yang mengarahkan murid untuk dapat berinteraksi dengan budaya lain tanpa kehilangan jati dirinya. Nah, yang terakhir ada modul kelima yaitu mengenai pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Nah, di sini tujuan akhir dari seluruh pendidikan yaitu keselamatan dan kebahagiaan murid hanya dapat dipenuhi dengan memahami peran guru melalui sistem AMONG. Murid generasi natif digital yang hidup di era kemajuan yang mengharuskan guru menjadi pendidik yang adaptif, inovatif, reflektif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Di sini saya meminta pada rekan-rekan untuk umpan baliknya. Nah, thanks for watching. See you next video pada topik kedua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.